Geser. Mas kabel. Ayo. Yuk, joget-joget besar yuk. Ya. Maaf ya. Sama Mami Dipin kenapa? Ada apaan sih? Nah, kalau itu juga nggak tahu. Jejak digital itu jelas banget ada, ya. Jadi awal mulanya itu adalah dia kan berantem duluan nih sama si Cadel, ya kan. Tiba-tiba gue diundang ke salah satu stasiun TV talk show yang ada Ivan Gunawan, Ko Ruben, segala macem. Terus Ko Ruben bilang, ini bunga dari Dennis ya? Oh bukan, ini bunga dari pacar. Terus gue bilang, oh Dennis tuh hebat loh, walaupun dia berantem dia nggak pernah mengeluarkan kata kasar. Besoknya gue disikat sama dia, dan gue diemin kurang lebih selama 1 bulan. Kenapa gue akhirnya jadi harus membalas? Karena dia membawa-bawa anak gue. Dia bilang katanya anak gue 3 anak 3 bapak. Nggak usah dikasih tahu, satu dunia juga tahu anak gue beda-beda bapaknya. Gitu. Jadi makanya kalau setiap orang yang ribut sama gue, kan gue udah bilang harus pakai taktik, jangan asal emosi. Gitu. Jadi kelihatan nanti bodohnya atau apanya. Jadi nggak ada komunikasi ke dia atau gimana nih gitu mungkin? Siapa? Ke Mami Dipin. Oh tidak penting buat saya. Teman-teman saya lebih penting dibanding dia. Berarti nggak ditanggapi nih kan? Oh enggak lah, kalau saya mau nanggapin orang-orang petinggi aja. Atau enggak levelnya agak turun sama yang ormas kemarin baru saya tanggap. Oke, ada lagi. Ada ucapan buat Mami Dipin? Oh sehat walafiat ya, semoga selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Tapi dia kayaknya sempat ngubungin Niki langsung nggak sih? Oh dia ada WhatsApp. Ya saya balas, apapun kata dia saya balas, apapun kata dia saya balas. Itu aja terus. Proses itu dalam rangka apa tuh? Dalam rangka nggak tahu, coba tanya dia. Kalau saya tidak mau menyamakan level saya dengan orang-orang yang tidak punya otak. Yuk, Kak Niki, mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Ada tudingan penggelapan. Tudingan penggelapan ya, buat saya tudingan penggelapan itu sudah selesai. Itu hanya dibuat-buat rekayasa semata untuk menjadi suatu berita. Karena sekarang mereka itu berkelompokan untuk melawan saya sendirian. Jadi cerita tentang penggelapan itu kan sudah SP3 sama Polres Jakarta Selatan. Jadi sudah selesai kan. Nah polisi kan tidak semerta-merta untuk mengeluarkan surat SP3 kalau memang buktinya tidak kuat. Itu pertama. Kedua soal si Wahyu. Tadi udah dapat belum soal Wahyu? Belum. Soal Wahyu yang jadi saksi kemarin di preskon. Wahyu itu sudah saya laporkan kalau nggak salah 2 tahun lalu di Polsek Mampang atas tuduhan pencurian atau penggelapan sepeda motor saya. Memang motornya harganya tidak seberapa, motor-motor yang kayak kalian pakai itulah. Sama uang sebesar 5 juta yang belum dia kembalikan sampai detik ini. Waktu dia 2 hari tidak masuk, bilangnya sakit, terus saya telepon lagi seminggu kemudian, udah nggak aktif lagi nomornya. Terus saya punya KTP dia, saya samperin ke KTP tersebut, ternyata dia hanya numpang alamat doang. Dia nggak pernah tinggal di situ. Tiba-tiba sekarang kemarin dia preskon sama lawyer yang kalian tahu sendiri lawyernya siapa ya, saya nggak usah sebutin, nanti keenakan karena saya artisnya. Gitu. Jadi saya rasa netizen harusnya udah bisa lebih pintar ya dalam memilah-milih suatu gosip yang harus kalian cerna dengan baik atau tidak. Niki katanya disebut menghalang-halangi si Wahyu ini untuk bersaksi di... Bagaimana menghalang-halangi? Orang saya kirim kok surat lembarannya via WhatsApp. Saya makan curhat sama Kak Fitri, Kak ini si Wahyu nggak mau datang, gimana ya? Ya udah pasrah aja sama Allah gitu. Nggak pernah dia yang malah tidak mau datang kok. Sampai akhirnya ganti nomor telepon dan akhirnya saya tahu ternyata dia kerja sama si laki-laki ini gitu. Jadi saya luruskan saja ya biar nggak simpang siur. Jadi ini ada harta milik pasangan suami istri. Jadi terus bagaimana seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya tiba-tiba dibilang penggelapan? Ini logikanya ditaruh di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada somasi yang dilayangkan. Dia meminta kembali pemberiannya. Nah, seorang meminta kembali pemberian itu bukti bahwa memang barang itu pernah diserahkan. Seperti itu. Jadi nggak ada perbuatan pidana di sini. Ini hanya cari-cari masalah saja. Makanya dia cari masalah, kita sebetulnya tidak mau melaporkan penelantaran anak, tapi karena dia memicu ya kita laporkan. Masih banyak pasal yang nanti yang kita kaitkan. Berarti bukan mobil itu bukan atas nama perusahaannya ini ya? Wah, kita nggak tahu mobil itu setahu saya dulu bodong ya, nggak ada surat-surat. Ya karena pihak mereka sebut BPKB-nya di tangan mereka kan itu. Iya itu BPKB kayaknya baru dibikin setelah
dia melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan. Yang saya tahu mobil itu bodong. Kenapa saya bisa bilang mobil itu bodong? Waktu itu dia ngoprek-ngoprek mesinnya itu loh, dikerok-kerok gitu nomor mesin untuk dijadiin BPKB. Dan harga mobil itu saya tahu dulu 2 tahun lalu 98 juta, tapi nggak tahu sekarang mungkin udah 50-an. Itu kan soal mobil nih, terus yang penasaran juga soal celana dalam tuh apa maksudnya dulu? Iya, jadi waktu si Ahmad Dipuditro melaporkan saya penggelapan itu ada celana dalam, ikat pinggang, baju, terus sama mobil. Paspor tuh nggak ada. Itu saya juga nggak tahu kenapa bisa nggak ada paspor. Karena setahu saya habis berantem sama saya, dia langsung terbang ketemu anak-anaknya di Singapura. Malah Dipo itu masih punya utang sama saya sebenarnya, tapi saya nggak mau tagih karena dia nggak punya uang. Jadi ya udah saya ikhlasin aja. Tiba-tiba kemarin 2 hari yang lalu mencuat lagi berita penggelapan, ya saya jadinya mau nggak mau ya harus ngelaporin dia juga biar berimbang. Gitu. Sekarang dilaporin lagi dengan lawyer yang sama dengan pihak sana, itu gimana nih? Buat saya itu bukan suatu hal yang besar ya. Saya bisa kok ngelawan mereka semua dengan saya sendiri. Kalau mereka semua kan harus ngelawan saya beramai-ramai. Jadi itu bukan suatu hal yang besar buat saya. Jadi saya luruskan saja ya. Jadi kasusnya Dipo sama Niki ini, mereka itu adalah pasang suami istri yang menikah secara siri dan sudah disahkan oleh pengadilan. Jadi sejak disahkannya berarti dinyatakan perkawinan itu adalah sah. Nah, seperti itulah kejadiannya. Jadi ini bukan sengketa apa, ini sengketa suami istri saat itu. Itu saja yang saya informasikan. Tahun berapa kan ini? Apa ya? Nikah tahun berapa nih? Nikahnya tahun 2018 di bulan Februari tanggal 18. Dan putusan itu pada tingkat pengadilan agama, dia banding lagi, kalah lagi di pengadilan tinggi, kasasi lagi, kalah lagi. Nah, kalah terus. Tapi sekarang masih lagi mempersoalkan. Ya terpaksa gantian kita yang laporkan. Sebetulnya saya bilang nih nggak usah lah. Bagaimanapun juga itu ayah daripada anakmu. Tapi karena dia udah kelewatan, ya udah nih dia kelewatan, udah ini kita laporin aja deh. Gitu. Dan saya mau titip pesan buat aparatur negara, kan ini kan katanya peradilan sudah didaftarin. Ya. Ya saya cuma bisa berpesan sama Bapak Hakim, semoga tidak terulang kasus seperti Jakarta Selatan yang berkas harus ditaruh di laci. Dan kalian juga pasti menyaksikan kan bagaimana proses persidangan waktu saya sama Dipo. Banyak sekali kan kejangan-kejangan, jangan sampai itu terjadi lagi. Karena nanti cuma jadinya malu, bikin malu. Ini menurut sendiri kenapa Dipo itu pihak sana itu segitu ini gencarnya gitu? Mungkin karena lihat karena mereka lihat gue di sosial media tambah caem, tambah montok, tambah sukses, bisa merawat anak dengan baik. Jadi kalau misalkan ada yang sirik tapi dia melakukan dengan cara yang berbeda, wajar, namanya manusiawi. Tapi kan itu keluarga Latif. Apa? Ini salah satu cucu keluarga Latif juga ya. Apa? Cucu dari keluarganya. Oh, saya mah nggak peduli mau diakuin mau enggak. Itu adalah anak saya, cucu dari ayah papa saya yang sudah almarhum dan ibu saya. Tadi Ada itu ya, kalau akses ilegal itu nggak ada kaitan sama Dipo berarti ya? Lain. Illegal access itu ini berurusan dengan yang lain-lain. Iya. Tapi Anak kita tirinya Kak Fitri. Tadi Dijual handphonenya ke rombongan sampah itu. Mananya mah? Tadi Iya. Tadi Supir itu Wahyu itu mantan supir saya, betul. Dia baru bekerja sama saya kurang lebih 5 bulan. Nah, dia itu saya laporkan ke Polsek Mampang atas tuduhan pencurian sepeda motor saya. Yang sampai detik ini laporannya belum saya cabut. Boleh kalian tanyakan ke Polsek Mampang. Betul nggak nih kita beberapa tahun yang lalu melaporkan seorang Wahyu yang mengambil motor saya. Itu pertama. Kedua, Wahyu juga meminjam uang ke saya kurang lebih, saya lupa, 5 juta untuk alasannya katanya istrinya melahirkan. Setelah itu dia izin 2 hari, habis itu handphonenya diganti. Yang saya dengar waktu itu adalah dia bekerja sama si Dipo. Jadi kalian bisa mencerna ya, ini sebenarnya rekayasa atau tidak, kalian pasti lebih tahu. Yang mengenai surat laporan itu didedikasi itu gimana Mbak Niki? Surat laporan, orang Yang- difotoin kok sama dia, difotoin ke dia nggak mau datang waktu itu. Tiba-tiba menghilang, udah gitu aja. Ya. terima kasih Kak Niki. Lagi. Thank you Kak Niki. Terima kasih. Merdeka.